Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Prazima Sunjaya, mahasiswi program studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan hasil analisis instrumen evaluasi pembelajaran yang telah saya uji cobakan kepada responden. Kemudian dianalisis menggunakan bantuan aplikasi Gmetric. Analisis ini saya susun sebagai bagian dari pembelajaran di mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur MPD. Instrumen yang saya analisis terdiri dari dua jenis. Yang pertama, instrumen tes pilihan ganda yang disusun berdasarkan materi klasifikasi jembatan. Yang kedua, instrumen non-tes berupa angket skala Likert yang mengukur kecenderungan prokrastinasi akademik mahasiswa. Di video ini, saya tidak hanya menampilkan hasil analisis secara angka, tetapi juga akan menjelaskan maknanya, bagaimana cara membacanya, dan apa tindak lanjut yang bisa dilakukan berdasarkan hasil analisis tersebut, seperti validitas, reliabilitas, daya beda, fungsi distraktor, hingga tingkat kesulitan soal. Semua pembahasan akan saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta didukung dengan tampilan visual dari hasil analisis Gmetric yang bisa teman-teman lihat langsung di layar. Langsung aja kita mulai dengan membaca instrumen tes pilihan ganda terlebih dahulu. Sebelum masuk ke analisis per butir soal, saya akan menjelaskan secara ringkas beberapa komponen utama dalam analisis instrumen yang saya lakukan menggunakan software Gmetric. Yang pertama, validitas. Validitas menunjukkan seberapa tepat suatu soal mengukur kompetensi yang dimaksud. Di Gmetric, validitas ini terlihat pada kolom discrimination, yaitu korelasi antara skor item dan skor total. Interpretasi untuk validitas sendiri itu lebih dari atau sama dengan 0,40 itu sama dengan kategorinya tinggi. Kalau 0,30 sampai 0,39 itu masuk ke kategori cukup. Kalau kurang dari 0,30 itu masuk ke kategori rendah atau perlu direvisi. Syarat ideal dari validitas ini itu korelasinya minimal 0,30. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas itu menunjukkan konsistensi hasil tes. Interpretasinya sendiri itu lebih dari atau sama dengan 0,90 dikategorikan sangat tinggi, 0,80 sampai 0,89 itu dikategorikan tinggi, dan kurang dari atau sama dengan 0,7 itu dikategorikan cukup. Untuk idealnya, nilai Kronebeck-Alpha ini yaitu lebih dari atau sama dengan 0,70. Yang ketiga, daya beda. Menunjukkan kemampuan soal membedakan peserta yang menguasai dan belum menguasai materi. Nilainya juga muncul di kolom discrimination. Interpretasinya itu lebih dari atau sama dengan 0,40 itu masuk ke kategori sangat baik. 0,30 sampai 0,39 itu masuk ke kategori cukup. Kurang dari 0,30 itu masuk ke kategori lemah. Kalau ada yang nilainya negatif, itu artinya soalnya bermasalah. Dan syarat untuk daya beda sendiri itu syarat minimalnya adalah kurang lebih atau sama dengan 0,30. Yang keempat, tingkat kesulitan. Menunjukkan proporsi peserta yang menjawab benar. Di Gmetric, tampilan ini ada pada kolom difficulty dengan interpretasinya itu 0,70 ke atas itu dikategorikan mudah, 0,30 sampai 0,70 itu dikategorikan sedang, dan di bawah dari 0,30 itu dikategorikan soal sulit. Kelima, fungsi distraktor. Distraktor yang baik adalah pengecoh yang dipilih oleh kurang lebih atau sama dengan 5% peserta di Gmetric. Bisa dilihat di bagian distraktor analisis. Idealnya semua pilihan salah dipilih minimal 5% peserta. Keenam, KR21. KR21 ini tuh digunakan untuk mengukur reliabilitas tes bentuk benar salah atau pilihan ganda. Syaratnya ini soal harus homogen dan tingkat kesulitannya itu tidak terlalu bervariasi. Nilai idealnya KR21 ini itu kurang lebih atau sama dengan 0,70. Dan letaknya itu ada di bagian item analisis summary pada Gmetric. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setiap soal dalam instrumen pilihan ganda berdasarkan 5 aspek utama, yaitu validitas, daya beda, tingkat kesulitan, fungsi distraktor, dan saran tindak lanjut. Mari kita mulai dari soal pertama. Soal pertama ini, validitas dan daya bedanya ini sebesar 0,3427 yang termasuk ke dalam kategori cukup. Artinya di soal ini tuh dia bisa digunakan meskipun belum optimal. Tingkat kesulitannya ini 0,991 dan dikategorikan mudah,
dan semua distraktornya ini tidak berfungsi karena dipilih kurang dari 5% peserta. Saran untuk soal nomor 1 ini, pertahankan soal tapi revisi pengecoh agar lebih efektif dan tidak terlalu mudah ditebak. Soal nomor 2 itu hasilnya hampir sama dengan soal pertama. Validitas dan daya bedanya itu 0,3427 yang dikategorikan cukup, dan tingkat kesulitannya itu ada pada 0,9091 yang dikategorikan mudah, dan distraktornya itu sama-sama tidak berfungsi. Saran untuk soal nomor 2 ini itu perkuat pilihan pengecohan dan ubah redaksi biar tidak terlalu mudah untuk dikenali. Lanjut ke soal nomor 3, validitas dan daya bedanya ini ada di minus 0,0179, yang artinya dia beda sendiri nih, dia lebih ke arah negatif. Artinya soal ini tuh nggak valid atau tidak membedakan. Tingkat kesulitannya ini ada di 0,9091 yang dikategorikan soal ini tuh soal mudah, tapi tidak bisa diandalkan dan distraktornya juga tidak berfungsi. Saran untuk soal nomor 3 ini, soal ini tuh sebaiknya dihapus atau disusun ulang, termasuk periksa kunci dan redaksinya. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini validitas dan daya bedanya ada di 0,1623 yang masuk ke dalam kategori rendah untuk validitasnya, dan untuk tingkat kesulitannya itu ada di 0,8788 dan masuk ke dalam tingkat soal mudah. Hanya ada satu distraktor yang berfungsi pada soal nomor 4 ini, dan saran untuk soal nomor 4 ini, soal ini perlu direvisi menyeluruh khususnya pengecoh dan kalimat soalnya. Lanjut ke soal nomor 5. Validitas dan daya bedanya itu ada di 0,4593 yang artinya validitasnya ini masuk ke kategori tinggi. Tingkat kesulitannya ini ada di 0,8485 yang masuk ke dalam kategori soal mudah, dan dua distraktornya ini berfungsi. Dan untuk saran dari soal nomor 5 ini, soalnya tuh udah sangat baik dan bisa dipertahankan, tapi dapat ditingkatkan kompleksitasnya sedikit. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 6, validitas dan daya beda pada soal nomor 6 ini ada di tingkat 0,6033 yang artinya masuk ke kategori sangat tinggi. Dan tingkat kesulitannya itu ada di 0,697 yang masuk ke dalam kategori soal sedang, dan semua distraktornya ini berfungsi dan efektif pada soal nomor 6 ini. Dan saran untuk soal ini merupakan soal ideal dan tidak perlu untuk direvisi. Lanjut ke soal nomor 7. Validitas dan daya bedanya itu sama-sama tinggi, yaitu 0,644. Tingkat kesulitannya itu adalah 0,5758. Dan 0,5758 ini masuk ke dalam kategori soal sedang, dan distraktornya ini juga sangat efektif. Semuanya itu dipilih oleh lebih dari 9% peserta. Untuk saran dari soal nomor 7 ini, soal ini tuh udah sangat layak untuk dipertahankan. Dan soal nomor 8 itu nilai validitas dan daya bedanya adalah 0,6061, di mana validitasnya ini masuk ke kategori sangat tinggi dan tingkat kesulitannya ada di 0,6567, masuk ke kategori sedang. Artinya ini masuk ke kategori soal tingkat sedang dan bagus untuk mengevaluasi pemahaman. Semua distraktornya ini dari distraktor A, B, dan C itu berfungsi dengan baik. Saran untuk soal nomor 8 ini itu tidak perlu direvisi dan ini adalah soal ideal. Lanjut ke soal nomor 9. Validitas dan daya bedanya ini ada di 0,4999, yang artinya dia itu masuk ke kategori validitas sangat baik, namun di tingkat kesulitannya dia ada di 0,2121, yang artinya soal ini tuh masuk ke kategori soal sulit. Hanya sedikit peserta yang bisa menjawab dengan benar. Distraktornya juga sangat efektif dan semua dipilih lebih dari 24% peserta. Saran untuk nomor 9 ini itu untuk dipertahankan soal ini karena sangat cocok untuk menilai kemampuan tinggi. Lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir. Nilai validitasnya itu ada di 0,4571 dan daya bedanya itu ada di 0,4571 juga, dan keduanya ini sangat baik untuk tingkat validitasnya. Dan untuk tingkat kesulitannya itu ada di 0,1818, itu masuk ke dalam kategori soal susah atau soal sulit, dan semua distraktornya juga berfungsi sangat baik, bahkan ada yang dipilih oleh sepertiganya dari peserta. Saran untuk di soal nomor 10 ini itu sangat direkomendasi untuk digunakan dalam alat seleksi atau evaluasi akhir. Setelah selesai membahas instrumen tes, kita lanjut untuk membahas instrumen non-tes.
Instrumen non-tes ini saya susun untuk mengukur kecenderungan prokrastinasi akademik mahasiswa menggunakan skala Likert dengan 20 soal pertanyaan, dan skala ini tuh diuji cobakan kepada 41 responden dan dianalisis menggunakan aplikasi Gmetric. Dalam analisis ini, saya akan menjelaskan validitas dan reliabilitas dari masing-masing butir untuk mengetahui seberapa tepat dan konsisten pernyataan-pernyataan tersebut dalam mengukur konstruk prokrastinasi akademik. Yang pertama, kita akan bahas validitasnya. Ini validitas butir soal. Validitas dalam konteks non-tes ini itu berarti sejauh mana setiap butir pernyataan itu benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud, yaitu prokrastinasi akademik. Di Gmetric ini, nilai validitas ini bisa dilihat pada hasil correct item total correction. Interpretasinya sendiri itu lebih dari atau sama dengan 0,50 itu ada di kategori sangat valid, 0,30 sampai 0,49 itu ada di kategori cukup valid, 0,20 sampai 0,29 itu ada di kategori kurang valid, dan kurang dari 0,20 itu ada di kategori tidak valid. Saya akan membahas ini berdasarkan kelompok-kelompok. Yang pertama, saya akan bahas butir dengan validitas sangat tinggi, yaitu lebih dari atau sama dengan 0,50. Butir-butir ini tuh masuk ke korelasi yang sangat kuat dengan skor total. Artinya pernyataan ini tuh benar-benar mampu mengimplementasikan konstruk yang ingin diukur, yaitu prokrastinasi akademik. Butir dalam kelompok ini itu tidak memerlukan revisi karena sudah sangat baik dari segi redaksi maupun relevasi isi. Butir 1 itu ada di 0,5812 yang artinya mengukur dengan akurat dan tidak perlu diubah. Butir kedua itu ada di 0,7162, itu artinya dia memiliki korelasi tinggi dalam skala ini dan menjadi indikator utama yang sangat kuat. Yang ketiga itu ada butir yang keempat. Butir keempat ini ada di validitas 0,5025 yang artinya stabil dan jelas mengarah pada gejala prokrastinasi. Lalu ada butir 11 itu ada di tingkat 0,5166 yang artinya redaksi dan konten itu sudah sesuai dan bisa langsung dipakai. Lalu ada butir nomor 12 yaitu 0,5479 yang artinya kuat dari sisi statistik dan konten teoritis. Lalu ada butir nomor 14 yaitu ada di tingkat 0,5130 yang artinya itu bisa dijadikan referensi untuk menyusun butir serupa. Lalu ada butir 15 yaitu 0,5063 di mana ini artinya layak untuk dipertahankan tanpa perlu perbaikan. Ketujuh butir ini itu adalah yang paling baik dan bisa digunakan langsung dalam instrumen final. Yang kedua itu ada pengelompokan butir dengan validitas cukup di mana rentang nilainya ada di 0,30 sampai 0,49. Butir dengan validitas cukup ini masih memiliki kontribusi positif terhadap skala tapi tidak sekuat kategori sebelumnya. Butir-butir ini itu juga disarankan untuk dipertahankan dengan sedikit perbaikan terutama pada struktur bahasa atau kejelasan pernyataan agar korelasinya itu bisa ditingkatkan. Pada pengelompokan di sini itu ada butir kelima yaitu nilainya ada di 0,3264 yang artinya redaksinya itu perlu diperhalus agar lebih fokus. Lalu ada butir nomor 8 di mana nilainya ada 0,4875 yang artinya hampir masuk ke dalam kategori sangat valid dan bisa dipertahankan. Lalu ada butir 10 di mana nilainya ada 0,4253 yang artinya cukup stabil dan masih bisa digunakan dengan perbaikan kecil. Lalu ada butir ke-18 yang nilainya 0,3868 yang artinya perlu dipastikan konteksnya ini jelas agar tidak multitafsir. Lalu ada butir nomor 20 yang memiliki nilai 0,3285 yang artinya layak dipakai tapi perlu diperhatikan jika digunakan dalam konteks penelitian yang lebih ketat. Kelima butir ini itu masih bisa digunakan asalkan itu dilakukan revisi ringan untuk memperkuat kevalidannya. Yang ketiga, ada pengelompokan butir dengan validitas kurang, yaitu dengan rentang nilai 0,20 sampai 0,29. Butir dalam kategori ini itu tuh memiliki hubungan yang cukup lemah dengan skor total, sehingga efektivitasnya dalam mengukur konstruk ini tuh masih rendah dan disarankan untuk dilakukan revisi lebih signifikan lagi, baik pada isi pernyataan maupun konteksnya. Dalam pengelompokan ini, itu isinya ada butir 3 dengan nilai 0,2040 yang artinya kalimat pernyataannya itu perlu ditinjau ulang dan masih terlalu umum atau bahasanya masih kabur. Lalu ada butir ke-7 dengan nilai 0,2442 yang artinya perlu penyempurnaan pada konteks atau diksinya.
Lalu ada butir ke-9, yaitu dengan nilai 0,2661, yang artinya belum cukup tajam. Revisinya itu bisa menguatkan relevansinya. Lalu ada butir ke-19, di mana nilainya adalah 0,2905, yang artinya perlu penyesuaian agar lebih menyatu dengan skala lainnya. Dan butir-butir ini tuh masih bisa diselamatkan, tapi perlu revisi substansial agar layak dipakai dalam pengukuran yang valid. Yang keempat, kategori butir dengan validitas tidak layak, yaitu ada di rentang nilai kurang dari 0,20. Butir pada kategori ini itu memiliki korelasi yang sangat rendah, bahkan nyaris tidak berkaitan dengan konstruk utama. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pernyataan tersebut itu tidak berfungsi dengan baik dalam skala dan dapat menurunkan keandalan instrumen secara keseluruhan. Pada pengelompokan ini itu ada butir 6 dengan nilai 0,1859, yang artinya ini tuh terlalu lemah secara statistik dan tidak layak untuk digunakan. Lalu ada butir ke-13 dengan nilai 0,0282. Ini tuh hampir tidak ada kontribusinya dan sangat disarankan untuk dihapus saja. Lalu ada butir ke-16 yaitu dengan nilai 0,1652, yang artinya itu dia tuh nggak mengarah langsung ke perilaku prokrastinasinya. Lalu ada butir 17 dengan nilai 0,1871. Ini tuh artinya dia perlu diganti karena tidak representatif terhadap konstruk butir, dan butir ini tuh sebaiknya dihapus atau diganti sepenuhnya karena tidak memenuhi syarat validitas minimal. Reliabilitas instrumen non-test, hasil analisis ini menggunakan Cronbecq-Alpha yang menunjukkan nilai sebesar 0,8050 yang berarti masuk ke dalam kategori tinggi. Di G-metric, nilai ini tuh dapat ditemukan pada bagian scale reliability, dan nilai ini tuh menunjukkan bahwa item-item dalam skala ini tuh konsisten dan saling berkolerasi dalam mengukur prokrastinasi akademik. Tapi saat diuji penggunaan analisis if item delete, ditemukan bahwa jika butir 6, 13, 16, dan 17 dihapus, nilai reliabilitasnya itu meningkat menjadi 0,8123, yang artinya ketiga butir ini itu tuh tidak hanya tidak valid, tapi juga melemahkan konsistensi keseluruhan skalanya. Maka rekomendasi akhir butir dari 6, 13, 16, dan 17 ini itu dihapus dan item lainnya dipertahankan atau direvisi sesuai kebutuhan. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap dari saya mengenai analisis instrumen evaluasi pembelajaran, baik untuk instrumen tes pilihan ganda maupun instrumen non-tes skala Likert. Dari analisis yang telah dilakukan menggunakan aplikasi G-metric, kita bisa melihat bahwa sebagian besar butir dalam instrumen ini telah memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, daya beda, serta kualitas distraktor. Untuk instrumen tes, sebagian besar soal menunjukkan performa yang sangat baik, terutama soal nomor 5 hingga 10, dan sudah layak digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Namun soal nomor 3 dan 4 itu perlu menjadi perhatian khusus karena ditemukan masalah pada validitas, daya beda, dan distraktornya. Sementara untuk instrumen non-tes, sebagian besar butir juga sudah valid dan konsisten dengan nilai reliabilitas yang tinggi, tapi ada beberapa butir yang perlu direvisi bahkan dihapus seperti butir 6, 13, 16, 17 karena terbukti tidak valid dan menurunkan konsistensi keseluruhan skala. Semua proses ini itu menunjukkan pentingnya melakukan analisis butir soal secara kuantitatif agar instrumen yang kita susun itu tuh benar-benar akurat, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan baik untuk teman-teman yang sedang belajar menyusun instrumen evaluasi, maupun bagi siapapun yang ingin meningkatkan kualitas asesmen pembelajaran. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.